Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah yang Maha Penyayang. Kok putus asa? Kok berhenti berharap? Kok jadi takut? Ustaz takut gagal lagi? Nggak ada gagal, yang ada belajar. Nggak ada gagal dalam hidup orang beriman. Yang ada adalah proses pembelajaran. Setiap kali kita terjatuh, kita belajar untuk bangkit. Setiap kali kita terjatuh, kita belajar tentang hati-hati. Setiap kali kita terjatuh, kita belajar bagaimana cara supaya jatuhnya nggak sakit, lebih sakit daripada sebelumnya. Ketika saya awal belajar berkuda, saya justru diajarin cara jatuh loh. Bukan diajarin cara lari, diajarin cara jatuh. Karena jatuh dari kuda itu kayak keniscayaan itu. 3 kali saya jatuh dari kuda. Umi 3 bulan yang lalu dia jatuh dari kuda lumayan parah, masih agak sedikit trauma sampai sekarang, dia belum berani lagi. Tapi yang pertama diajarin ketika kita belajar berkuda riding itu jatuhnya. Gimana jatuh yang safety? Karena kalau nggak safety kita keinjak kuda aja itu fatal banget kan? Keinjak di kepala, keinjak di perut itu kan fatal dengan berat bobot kuda yang berapa ratus kilogram itu bisa agak fatal sih, ada yang meninggal, ada yang patah rusuk. Sehingga kita diajarin cara jatuh dari kuda. Gimana cara jatuh dari kuda? 1 diajarin lepasin steer up-nya, kaki itu harus bisa lepas. Makanya jangan dalam-dalam banget pakainya, harus di ujung. Supaya kalau ada apa-apa cepat lepasnya. Karena kalau nggak lepas keseret dibawa lari kuda karena kuda juga kaget, itu fatal. Kedua, cara jatuh dari kuda, pas jatuh kalau bisa menjauh dari badan kuda, jangan jatuh di bawahnya. Kalau nggak, yang ketiga, kalau mau jatuh mending peluk kuda aja. Jadi kita gelantungan di leher kuda. Saya pernah bergelantungan di leher kuda, sampai kudanya juga bingung nih ngapain sih. Karena saya gini aja, dibawa lari sama kuda. Artinya emang kita diajarin cara jatuh biar kita tahu cara berkendara, biar kita tahu cara supaya kuda itu gelap ataupun canter lari. Maka hidup seperti itu Gara. Jadi kalau Gara jatuh bukan gagal, bukan takdirnya Gara emang gak cocok dengan siapapun di antara cewek-cewek, atau cewek itu diselamatkan dari Gara. Enggak, setiap kalian sedang diberikan pembelajaran. Gara dapat pembelajaran, cewek itu dapat pembelajaran. Adapun yang terakhir yang wafat, memang Allah takdirkan dia menikahnya di surga insya Allah. Tetap berharap yang baik-baik. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Terus gimana dengan ucapan orang tua, harapan dan permintaan orang tua? Disitulah kita belajar uzlah. Ya, belajar hijrah. Hijrah itu kan bukan mengabaikan dengan cara yang buruk kan? Makanya ada hajran jamilah, mengabaikan dengan cara baik. Ya udah, abaikan aja dengan cara yang baik. Cara mengabaikannya bilang aja nanti juga ada waktunya mah gitu. Doain aja, kan gitu kan? Itu cara mengabaikan dengan cara yang baik. Doain aja, nanti juga ada waktunya. Ini lagi ikhtiar, doain ya mah gitu. Gitu aja. Dan ingat ya, orang tua kalau nanya gitu tuh bukan mau merendahkan, mempertanyakan, bukan. Karena sayang, karena peduli, makanya dia nanya. Dia nanya karena peduli. Dan saya pikir ini bukan sikap abusif ya. Yang kita abai itu justru yang abusif kan. Kalau ini kan bukan, ini karena peduli. Cuman emang agak sedikit mungkin buat kita nggak nyaman, saking seringnya ditanya, ya wajar, namanya juga peduli. Sama kayak dia nanya udah makan belum, kan nanya melulu tuh, udah makan belum, udah makan belum, udah makan belum. Nanya lagi, kenapa? Karena peduli. Bukan karena dia pengen ganggu kita. Udah makan belum nak? Udah mah, nanti siang udah makan belum? Nanti malam udah makan belum? Nanya aja terus. Ibu saya kalau nelfon saya, bang udah potong rambut belum? Pasti nanyanya potong rambut. Karena ibu saya tahu kalau saya panjang rambut, saya sakit. Ini insya Allah udah mulai panjang rambut saya. Kali ini saya akan coba abai terhadap doktrin itu. Karena cita-cita saya rambutnya segini. Karena nggak bisa, akhirnya anak saya yang rambutnya segini. Ya. Mau masuk sekolah disuruh potong rambut sama gurunya. Nggak boleh masuk sekolah, bikin sekolah sendiri. Sekolah rimba Indonesia, di sini boleh panjang rambut. Jadi Gara, tenang aja, insya Allah itu bukan gagal. Gara bukan gak pantas, cuman Allah lagi mempersiapkan Gara untuk seorang perempuan yang mungkin spesial banget. Sayyidah Khadijah 2 kali mengalami ujian pernikahan karena Allah lagi mempersiapkan Khadijah untuk laki-laki yang spesial banget.